Shalom. Bapak Ibu Saudara kekasih jemaat Tuhan, hari ini kita punya tema pada perayaan Pentakosta yang pertama secara sinodal, Roh Kristus memerdekakan kita. Roh Kristus memerdekakan kita. Bapak Ibu Saudara kekasih, kata memerdekakan itu kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia itu ada 4 artinya. Kata memerdekakan. Arti yang pertama itu menjadikan merdeka. Arti yang kedua membebaskan diri. Yang ketiga melepaskan dari, dan yang keempat memberikan kebebasan. Kalau dengan pengertian Kamus Bahasa Indonesia untuk kata memerdekakan seperti itu, maka kalau kita lihat tema Roh Kristus memerdekakan kita, berarti kita langsung punya satu pengertian bahwa Roh Kristus yang menjadikan kita merdeka, Roh Kristus yang membebaskan kita, Roh Kristus yang melepaskan kita, dan Roh Kristus yang memberikan kebebasan. Apa maksud pentingnya di situ? Dari pengertian seperti itu, pertama, dia langsung memberitahukan kepada setiap kita bahwa manusia itu tidak berdaya. Tidak ada upaya manusia untuk menjadikan dirinya merdeka. Tidak ada usaha bahkan tindakan manusia untuk membebaskan dirinya. Tidak ada usaha atau tindakan manusia untuk melepaskan dirinya atau memberikan kebebasan bagi dirinya. Kalau tema kita Roh Kristus memerdekakan kita, berarti pertama kita diberitahu, saya dengan Bapak Ibu ini orang yang tidak mampu, tidak berdaya, tidak bisa bikin apa-apa, sekalipun untuk kebebasan kita. Tidak boleh kita samakan kalau misalkan waktu masih penjajahan, ya itu ada usaha kita, dengan pertolongan Tuhan juga kita bangsa ini berjuang untuk membebaskan dirinya. Itu ada usaha. Tapi itu dua hal yang berbeda. Itu yang pertama yang harus kita ingat dulu, bahwa sesungguhnya saya dengan Bapak Ibu ini tidak berdaya, tidak bisa bikin apa-apa, kita ini lemah, kita ini untuk sesuatu yang baik saja buat diri kita, kita tidak sanggup buat. Oleh karena itu, kita membutuhkan Roh Kristus supaya kebebasan itu, kelepasan itu bisa kita nikmati, kita bisa miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, dibebaskan, dimerdekakan dari apa? Itu kan menjadi pertanyaan kita kemudian. Roh Kristus memerdekakan kita dari apa? Membebaskan kita dari apa? Dalam teks bacaan kita, itu menyebutkan bahwa kita dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Apa maksudnya hukum dosa dengan hukum maut ini? Itu yang disebut dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan hukum yang tidak bagus. Hukum Taurat itu sama Nabi Musa itu hukum yang sangat baik. Karena hukum itu diberikan untuk mengatur, menata hidup bangsa Israel seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Jadi hukum Taurat itu hukum yang bagus. Hukum yang menunjukkan, tapi kemudian juga hukum yang menggerakkan manusia itu berbuat dosa. Hukum Taurat itu Bapak Ibu Saudara kekasih, tujuannya sangat baik. Tujuannya supaya bangsa Israel itu hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Itu hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat itu sangat luar biasa besar, dan kalau kita pakai timbangan, pakai kilogram, itu sangat berat. Tuntutan hukum Taurat untuk bangsa Israel bisa hidup suci dan kudus, itu susah sekali. Dan kesaksian
kitab-kitab Musa menyebutkan, bahkan kita baca sendiri, bangsa Israel itu bangsa yang cukup kepala angin, kepala batu, susah menepati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan oleh karena itu, ketidakberdayaan manusia, ketidakmampuan manusia, kelemahan manusia untuk menepati secara sempurna hukum Taurat tadi, itu yang membuat mereka hidup kemudian dan jatuh di dalam dosa. Karena hukum Taurat itu, dia akan memastikan seseorang itu berbuat dosa atau tidak. Dia hanya memastikan itu. Kalau katakanlah hukum Taurat itu bicara tentang jangan berzinah, ketika orang melakukan perzinahan, dia dinyatakan berdosa oleh hukum Taurat. Dan tuntutan hukum Taurat itu kemudian, sekali lagi, itu menjadi tuntutan yang sangat luar biasa berat untuk dapat dilakukan, untuk dapat ditepati, untuk dapat dikerjakan secara tepat oleh setiap orang yang mengikuti hukum itu. Makanya manusia itu selalu hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut. Kalau bikin dosa banyak-banyak, ujungnya pasti juga maut. Nah, ayat dalam pembacaan kita secara khusus pada ayat 8, ayat 1 itu dikatakan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam Kristus Yesus. Ayat 2 bilang, roh yang memberi hikmat, memberi hidup, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi pertanyaan kita yang tadi, dimerdekakan dari apa? Dimerdekakan dari tuntutan hukum Taurat. Itu dimerdekakan dari situ. Karena sekali lagi tidak ada satu orang pun sejak zaman bangsa Israel sampai hari ini yang bisa menepati hukum itu dengan sempurna. Jadi Roma pasal 8 ini mengingatkan kita, memberitahukan kita hal kedua, bahwa kita ini dibebaskan dari hukum Taurat. Hukum yang baik, hukum yang menuntut sesuatu yang sangat luar biasa, kesucian dan kekudusan hidup. Tapi sayangnya manusia itu lemah, manusia itu tidak kuat, manusia itu tidak mampu untuk hidup dan melakukan hukum itu secara tepat. Roh Kristus itu membebaskan kita dari soal itu. Soal itu. Nah, pertanyaan kita yang berikutnya itu hal yang kedua. Jadi kalau nanti ditanya, kita dimerdekakan dari apa? Dimerdekakan dari hukum Taurat, hukum dosa dan hukum maut. Pertanyaan yang ketiga bagi kita, Bapak Ibu, bagaimana cara Roh Kristus itu memerdekakan kita? Kan harus ada caranya juga. Kalau dulu bangsa Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan, ya caranya berperang. Pakai bambu runcing kah, tombak kah, jubi kah, pokoknya baku sapu dengan itu, Belanda kah, Jepang kah. Ada cara yang harus dilakukan. Nah, begitu pun dengan Roh Kristus yang membebaskan kita, yang memerdekakan kita dari tuntutan hukum Taurat. Bagaimana caranya? Kesaksian Alkitab yang kita baca hari ini secara berbalasan dari Roma pasal 8, ayat 1 sampai 17 itu memberitahukan kepada kita bahwa caranya hanya satu. Tidak ada cara-cara lain, hanya satu. Allah mengutus anaknya, Yesus, ke dalam dunia. Dalam bahasa yang tadi kita baca dalam Roma pasal 8, dia mengutus untuk menjadi daging. Ini yang kita sebut dengan, kalau istilah teologi bilang, peristiwa inkarnasi. Inkarnasi. Allah mengutus anak tunggalnya menjadi serupa dengan manusia. Daging, itu kan masuk kornet itu kan daging. Jadi inkarnasi itu daging yang masuk. Beda daging yang dalam proses inkarnasi itu beda kemudian dengan daging yang ada pada manusia yang dikuasai oleh dosa. Nah, teks kita bilang dia datang serupa menjadi daging, tetapi daging yang datang itu tidak dikuasai oleh dosa. Ini peristiwa inkarnasi yang memberitahukan kepada kita bahwa
betul-betul Yesus yang hadir ke dalam dunia itu sosok yang tidak memiliki dosa apa-apa. Sosok yang tidak berdosa. Karena sekali lagi untuk melakukan pekerjaan memerdekakan itu tidak bisa dilakukan oleh orang sembarang, tetapi hanya menurut kesaksian Alkitab, itu hanya lewat proses inkarnasi, datangnya, turunnya Allah mengutus anak tunggalnya ke dalam dunia. Dan dalam bahasa Roma tadi bilang menjadi daging. Itu yang kita sebut dengan proses inkarnasi. Bapak Ibu, kalau penciptaan manusia, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia, kita sebut imago Dei. Kalau Allah yang dalam Roma 8 ini, Allah mengutus anaknya serupa dengan manusia, kita sebut dengan imago humanis. Imago humanis. Jadi Allah mengambil rupa seperti manusia. Kalau dalam proses penciptaan, manusia yang mengambil rupa Allah imago Dei. Kalau dalam proses memerdekakan Roma pasal 8, Allah mengambil rupa seperti manusia, itu kita sebut dengan imago humanis. Jadi rupa manusia itu yang diambil. Hanya saja catatan Alkitab Roma pasal 8, manusia yang datang ke dalam dunia dalam bentuk daging itu, yang dalam teks kita bilang daging, dia tidak dikuasai oleh dosa. Itu caranya. Jadi sekali lagi tidak ada cara lain untuk memerdekakan setiap kita orang Kristen yang hidup dalam kungkungan hukum Taurat. Tidak ada cara lain. Hanya ketika Allah mengutus putra tunggalnya ke dalam dunia. Dia datang seperti manusia, tapi dia tidak dikuasai, bahkan berbeda dari manusia yang dikuasai oleh dosa. Itu hal yang berbeda di situ. Itu caranya. Kalau kemudian kita sudah menjadi tahu, mengerti bahwa untuk memerdekakan kita, Yesus harus hadir ke dalam dunia seperti kita manusia yang berdosa, sekalipun dia tidak berdosa. Maka kemudian itu menjadi ingat-ingatan buat kita jemaat Tuhan. Kadang-kadang kita tidak bisa menghargai satu pekerjaan kalau kita tidak tahu betapa berat pekerjaan atau proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Kadang-kadang kita begitu. Saya ulangi sekali lagi kalimat itu. Kadang-kadang kita kurang menghargai sesuatu hal kalau kita tidak tahu betapa berat proses yang harus dilalui untuk mencapai tujuan itu. Kalau kita sudah tahu bahwa Yesus harus hadir ke dalam dunia, nanti bacaan-bacaan dalam kitab Injil-Injil, dia menderita, mati dan disalib. Kalau kita cuma tahu bahwa sudah diselamatkan tanpa tahu prosesnya, kadang-kadang kita kurang menghargai proses itu. Orang yang kemudian bisa menghargai proses betapa berat yang dilakukan untuk mencapai tujuan, hasil itu dia akan hargai sekali. Nah, orang Kristen hari ini kita punya tema itu, Roh Kudus memerdekakan kita. Kalau kemudian kita sudah tahu cara Allah menyelamatkan kita, cara Allah memerdekakan kita, maka mari itu menjadi ingat-ingatan buat kita supaya kita menghargai itu dalam kehidupan kita. Saya suka nonton bola, tapi saya tidak suka juga ke Mandala atau nonton di lapangan karena nanti capek ke sana duduk, tidak dapat tempat duduk. Saya dengar saja, oh Persipura menang, cukup. Itu kadang-kadang kurang bagus juga. Karena menang itu kadang-kadang ada yang kaki patah di lapangan, ada yang rusuk dapat sikut atau rupa-rupa warnanya di lapangan. Kita cuma tahu Persipura menang. Atau kita cuma tahu Argentina menang Piala Dunia. Tapi dong ngos-ngos di lapangan, jungkir balik, kartu merah, kartu hijau, kuning, kelabu, kaki patah, infus, itu kita tidak tahu soal itu. Nah kemudian kalau kita tahu bahwa untuk mencapai satu tujuan yang baik, proses yang dilewati itu sangat luar biasa berat, maka di situ harus membuat kita jadi ingat bahwa kita menghargai apa yang dilakukan buat kita. Jadi jangan mulai hari ini jangan lagi tidak menghargai karya Kristus itu. Karya yang Allah buat supaya kita dimerdekakan.
Karena persoalan merdeka ini kan juga susah toh, jadi ribut. Kemarin Israel datang mau main bola saja terjadi karena dong ribut soal merdeka di sana itu. Jadi mari ingat bahwa cara Allah memerdekakan kita adalah mengutus putra tunggalnya. Itu jadi ingat-ingatan supaya kita juga menaruh hormat, menghargai apa yang dikerjakan oleh Bapa di surga. Itu cara. Nah sekarang yang berikut, yang terakhir. Kalau kita sudah tahu arti memerdekakan, kita sudah tahu kita dimerdekakan dari apa, kita sudah tahu cara dimerdekakan, maka kemudian dalam hidup yang telah dimerdekakan apa yang kita mau buat. Itu yang Roma pasal 8 hari ini juga bicara panjang sekali. Tadi di petunjuk hidup baru Galatia pasal 5, di situ kita sudah dikasih ingat lebih awal. Kalau kemudian saya dengan Bapak Ibu sudah dimerdekakan, maka ada Roma memberikan dua pilihan di dalam bacaan yang tadi. Hidup menurut keinginan daging atau hidup menurut keinginan roh. Itu dua pilihan. Saya langsung patok dari mimbar ini saja. Kalau setiap kita yang menghargai proses pengorbanan Kristus untuk memerdekakan kita, hal kedagingan kita matikan. Hal roh, hidup dalam keinginan roh yang kita harus hidupkan. Itu harus tegas buat kita. Setiap kita yang telah dimerdekakan dengan cara seperti itu, maka kita memberi hormat, menghargai, dan kita harus pastikan dalam hidup kita, hal kedagingan perlu dan harus kita matikan. Kalau Bapak Ibu tanya hal-hal kedagingan, tadi di Galatia 5 kita so baca. Ada perseteruan, dengki, iri hati, segala rupa-rupa yang terbaik ada di situ. Itu dipadam. Hal-hal yang sesuai keinginan roh, itu yang kita hidupkan. Kenapa harus seperti itu? Kenapa keinginan daging harus dimatikan? Roma pasal 8 memberitahukan kepada kita, saya mencatat 3 hal saja. Kalau roh kedagingan tidak kita matikan. Pertama, kita secara langsung berseteru dengan Allah. Yang kedua, kita tidak berkenan kepada Dia. Yang ketiga, kita tidak memiliki hidup. Itu Roma pasal 8 saya catat tadi waktu persiapkan barang ini. Jadi kalau keinginan daging tidak kita matikan, berarti kita sedang melakukan 3 hal tadi. Kita sementara berseteru dengan Allah, kita kemudian tidak berkenan di hadapan Allah, dan kalau sudah tidak berkenan di hadapan Allah, kehidupan pun tidak kita miliki. Itu kalau keinginan daging tidak kita matikan. Tapi sebaliknya, kalau keinginan daging itu kita matikan, kita menjadi orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan dan kita punya kehidupan. Dan itu yang dijaminkan oleh keinginan roh bagi setiap kita yang hidup di dalamnya. Bapak Ibu, saya waktu bikin bahagian ini, saya catat, ternyata keuntungan hidup di dalam keinginan roh itu lebih banyak. Kalau tadi keinginan daging, dia punya efek 3, tapi keuntungan kita ini ada 7. Saya catat ada 7. Pertama, kalau kita hidup mengikuti keinginan roh, pertama, kita pasti akan melakukan hal-hal yang seperti Galatia 5. Tidak boleh baku marah, tidak boleh baku benci, baku sayang, pokoknya hidup aman-aman. Yang kedua, kita diberi jaminan kita memiliki kehidupan dan damai sejahtera. Yang ketiga, kita menjadi milik Kristus. Yang keempat, kita menjadi anak-anak Allah. Yang kelima, kita punya hak untuk memanggil Dia Bapa. Yang keenam, kita akan ditolong untuk menjadi saksi. Dan yang ketujuh, kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Itu 7 hal yang sangat luar biasa bagi Bapak, Ibu, dan saya kalau kita hidupkan keinginan roh di dalam diri kita masing-masing. Jadi mulai saya dengan Bapak Ibu hari ini, atau kalau yang sudah lakukan ya lanjutkan, matikanlah keinginan daging, hidupkanlah keinginan roh. Kalau keinginan daging itu masih hidup, kita berseteru dengan Tuhan.
kita tidak berkenan di hadapan Allah, dan hidup itu tidak menjadi milik kita. Tapi kalau kita hidupkan keinginan roh, kita menjadi ahli waris. Luar biasa, kalau jadi ahli waris, sudah tahu toh, segala-segala di atas kita punya semua. Sampai hidup yang kekal pun akan menjadi milik kita. Itu bahagian yang terakhir. Dan oleh karena itu di hari Pentakosta ini, mari setiap kita membuka diri untuk menerima kehadiran roh itu, supaya roh itu kemudian menguasai diri kita. Roh itu memampukan kita untuk hidup dalam keinginan-keinginan yang seperti Tuhan inginkan. Supaya kemudian kita semua ini hidup baik-baik, dan catatan Roma pasal 8 ayat 2 yang ke-17 tadi bilang, kita semua ini jadi ahli waris kerajaan Allah. Kalau ada yang telah mau jadi ahli waris kerajaan Allah, yo sudah, hidup dalam keinginan daging saja. Tapi kalau semua mau jadi ahli waris, ya mari hidup dalam keinginan roh. Amin.